Kota Vatikan, negara Kota Vatikan. Roma, kota abadi. Kota ini pernah menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi yang perkasa, dengan wilayah mencakup sebagian besar Eropa. Pada abad ketiga, Kristen menjadi agama negara Kekaisaran Romawi. Roma kemudian menjadi markas utama gereja Kristen. Negara Kota Vatikan adalah negara berdaulat yang berfungsi sebagai pusat agama Katolik Romawi. Selain sebagai markas utama gereja Katolik, ia juga memegang peran budaya yang tak kalah penting. Terletak di pusat kota Roma, Vatikan memiliki populasi kurang dari 1.000 orang, menjadikannya negara terkecil di bumi. Vatikan tergabung dalam kota Roma pada tahun 1870, tapi menjadi independen pada tahun 1929, menyusul negosiasi dengan pemerintah Italia. Vatikan menjadi titik fokus untuk komunitas Katolik yang beranggotakan 1 miliar orang di seluruh dunia. Tempat ini dicanangkan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1984. Kota ini menyaksikan aliran pengunjung Katolik maupun non-Katolik yang tidak pernah berhenti dari seluruh dunia. Vatikan terkenal bukan hanya sebagai tempat suci untuk umat Katolik, tapi juga terlalu masyhur sebagai ruang pamer bagi warisan Eropa dan sejarah Kristen. Meyakini Kristen sebagai agama universal untuk seluruh umat manusia, para paus berusaha mengumpulkan koleksi barang anti-kultural dan karya seni terbaik di dunia untuk disimpan di Vatikan. Khususnya pada abad ke-15 dan ke-16, para paus dengan penuh semangat berusaha mengembangkan seni Renaissance untuk mewujudkan ambisi ini. Pada masa ini, paus menjadi pengayom seni yang utama. Dengan menjadi sponsor seniman berbakat, gereja membantu berkembangnya kreativitas Renaissance, yang walaupun berawal di Florence, namun mencapai puncaknya di Roma. Basilika St. Peter's. Ini adalah tanah suci bagi agama Katolik. Basilika ini merupakan pusat Vatikan, di mana semua upacara gereja yang penting dan signifikan dilangsungkan. Berdiri di hadapan Basilika adalah patung St. Peter, yang namanya diambil untuk gereja spektakuler ini. St. Peter adalah murid pertama Yesus Kristus. Dia disiksa oleh Kaisar Romawi Nero dan menjadi martir dengan disalib pada palang terbalik. Tahun 324 Masehi, sebuah gereja dibangun di tempat ini, di atas tanah tempat Peter dikubur. Sejak awal abad ke-15 banyak upaya dilakukan untuk membangun kembali gereja tersebut. Sepanjang periode selama 120 tahun, para ahli seperti Bramante, Raphael, dan Michelangelo membaktikan bakat mereka untuk program rekonstruksi besar-besaran ini. Mahakarya dari banyak seniman terkenal menghiasi Basilika yang dibangun untuk menghormati St. Peter. Ini adalah Pieta, patung karya Michelangelo yang dibuat ketika seniman tersebut berusia 23 tahun. Ini adalah salah satu mahakaryanya yang paling terkenal. Bunda Maria dengan tenang menerima takdir putranya, Sang Juru Selamat. Bahwa Kristus terlihat tidur dan bukannya mati, tampaknya menjadi pertanda akan kebangkitannya kembali. Michelangelo juga yang merancang kubah Basilika St. Peter's. Diyakini bahwa kubah Brunelleschi untuk Basilika Florence di Santa Maria del Fiore menjadi inspirasi untuk kubah St. Peter's. Mosaik rancangan Raphael terlihat pada 4 pilar yang menopang kubah. Bah ini tingginya 132 meter atau 433 kaki. Dengan diameter berukuran 42 atau 138 kaki. Pada dasar kubah, kata Kristus digoreskan dalam warna hitam dengan latar belakang emas. Kau adalah Peter, dan di atas batu ini
Aku akan membangun gerejaku. Aku telah memberimu kunci ke kerajaan surga. Patung Saint Peters. Patung Bapak Gereja yang tengah duduk di kursi untuk menerima doa ini telah dipuja selama berabad-abad. Kaki kanannya mulai rusak karena sering dicium dan disentuh oleh para peziarah. Kuburan Saint Peter yang sebenarnya ditemukan tanpa sengaja di bawah altar perunggu pada tahun 1939. Ini adalah tempat paling suci di Basilika Saint Peter. Para penjaga Swiss mengenakan seragam yang kabarnya dirancang oleh Michelangelo. Melewati pos pemeriksaan dan masuk melalui bagian belakang Basilika, Anda akan tiba di Taman Vatikan, yang menempati sepertiga wilayah Vatikan City. Taman Prancis dan taman-taman bergaya Italia ini telah dirawat dengan seksama sejak masa Renaissance. Ini adalah jalur yang biasa dilalui oleh para paus, yang selama berabad-abad menikmati berjalan-jalan menyusuri kebun zaitun. Taman ini juga menjadi tempat para pendeta dan biarawati berjalan-jalan dengan tenang dalam doa atau meditasi mereka. Karena Vatikan juga sebuah negara, terdapat fasilitas publik untuk orang-orang yang tinggal di sini. Ini stasiun Vatikan. Satu-satunya stasiun kereta api di Vatikan City. Jalur keretanya digunakan untuk kereta api pribadi paus dan untuk mengangkut kargo khusus. Ini adalah istana Vatikan yang menghubungkan Basilika Saint Peters dari sisi utara. Perluasan telah ditambahkan selama bertahun-tahun oleh sejumlah paus, terutama sejak abad ke-14. Raphael yang karya seninya sangat dikagumi oleh banyak paus, dipercaya untuk mengerjakan tugas menghias kediaman paus. Sekolah Athena, yang menghiasi salah satu kamar Raphael. Lukisan ini termasuk potret diri Raphael, selain potret-potret seniman Renaissance terkenal lainnya. Plato yang berjanggut putih berdiri di tengah lukisan dengan wajah Leonardo da Vinci. Sementara di sebelah kanannya Aristotle dengan wajah Michelangelo. Heraclitus juga digambarkan dengan pose yang mengingatkan akan patung sang pemikir. Kapel Sistine. Paus Julius II menugaskan Michelangelo untuk membuat lukisan dindingnya. Lukisan di langit-langit yang menggambarkan adegan dari Perjanjian Lama, dari penciptaan banjir besar, dikerjakan selama 4,5 tahun dan selesai pada tahun 1512. Penciptaan Adam memperlihatkan Tuhan yang memberi kehidupan kepada Adam dengan menyentuh ujung jarinya. Keagungan Renaissance ikut mempengaruhi ketika lukisan langit-langit ini dibuat. Tapi tidak lama sesudahnya, Gereja Katolik menghadapi periode paling bergejolak dalam sejarahnya. Reformasi Martin Luther di Jerman pada akhirnya membuat kelompok Kristen terbagi menjadi dua faksi. Dan abad penuh konflik pun dimulai. Gereja mulai kehilangan kekuasaannya, dan akhirnya pada tahun 1527, Vatikan City diserbu oleh pasukan Kaisar Romawi Suci Charles V. Paus Clement VII ingin menyimpan kenangan peristiwa tragis itu yang digambarkan sebagai pengadilan terakhir. Tangan Kristus, hakim yang tak kenal ampun, mengangkat jiwa-jiwa yang baik ke surga dan mengirim jiwa para pendosa ke neraka.
Pria tua dengan janggut putih di kiri bawah Kristus adalah potret diri Michelangelo lainnya. Lukisan ini selesai pada tahun 1541. Dan pada saat itu Renaissance Italia mulai memudar, dan wewenang gereja Katolik surut. Kota yang menaungi Santo Rasul yang hidup 2000 tahun lalu. Kota yang hidup oleh karya seni dari tokoh-tokoh Renaissance yang 500 tahun lalu terkenal di seluruh Eropa. Vatikan melampaui ikatan agama. Tempat yang disucikan umat Kristen, tapi dihargai dan dikagumi oleh semua orang.